Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Kabar baik, Bu. Puji Tuhan kalau kabar baik. Sehat-sehat toh? Sehat. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ova yang memimpin kita dalam doa. Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Ya, Ibu. Semua hadir? Hadir, Ibu. Hadir semua? Bagus. Anak-anak masih semangat untuk mau menerima materi dari Ibu? Masih. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang sel? Pernah. Kalau pernah, apa yang anak-anak ketahui tentang sel dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Sel, ya. Coba Ivi. Sel, itu tahu. Jadi anak-anak, sel itu merupakan ruang kosong dan memiliki ruangan yang sangat sempit. Jadi sel itu seperti yang di kantor polisi yang biasa penjahat-penjahat dong kalau membuat masalah orang bawa dong di mana? Di sel. Nah, di sel. Dan di sel itu, di dalam ruangan sel itu ruangnya sangat sempit. Lalu itu ruangan itu kosong. Jadi anak-anak, kenapa Ibu tanya kepada anak-anak berkaitan dengan yang di kantor polisi, terus di Kodim, itu karena materi kita hari ini tuh materi hari ini tentang sel. Jadi materi kita hari ini tentang sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari sel. Yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari sel. Jenis-jenis dari sel. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui organel sel. Organel sel. Jadi baik, kita mulai yang pertama tuh pengertian dari sel. Apakah dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari sel itu apa? Ruang kosong. Ruang yang sempit. Ya, betul. Betul sekali. Jadi anak-anak, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil Jadi sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Mengerti? Sudah. Coba Vina ulang. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian yang berikut jenis-jenis dari sel. Jenis-jenis dari sel itu sel dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel di sini Ibu sudah ada gambar perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Jadi anak-anak, nanti setelah Ibu jelaskan, anak-anak perhatikan pada perbedaan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik. Pada sel eukariotik itu merupakan pada sel eukariotik itu memiliki sel yang memiliki inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki inti sel. Anak-anak bisa melihat pada gambar yang sudah Ibu bagikan. Di sini pada sel eukariotik, pada sel yang pertama itu sel prokariotik. Pada sel prokariotik itu memiliki yang pertama dinding sel, yang kedua
maksud. Terus perbedaan antara sel eukariotik. Sel eukariotik itu dimulai dari nukleus, kemudian membran inti sel, kemudian retikulum endoplasma, yang berikut ribosom, lalu badan Golgi, sentriol, retikulum endoplasma halus, lisosom, sitoplasma, mitokondria dan membran sel. Semoga mengerti bagian-bagian dari perbedaan antara sel prokariotik dengan eukariotik. Sudah? Sudah. Baik, yang berikut organel sel. Organel sel itu sendiri merupakan satuan yang terdapat di dalam sel. Jadi organel sel itu yang pertama itu nukleus, mitokondria dan ribosom. Jadi baik anak-anak, di sini ibu akan kasih tugas. Nanti tugasnya dikumpulkan saja, tapi bukan kelompok ya, individu. Masing-masing tulis soal. Yang pertama, jelaskan pengertian dari sel. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara sel eukariotik dengan prokariotik. Itu sah. 2 menit ya. Kumpul Sufina. Sudah Vina? Sudah ya. Kumpul di depan ya. Sudah? Sudah Ibu. Jadi baik anak-anak, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Jadi baik, Ibu akan menyimpulkan pada materi kita hari ini. Yang pertama itu sel itu unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan jenis-jenis sel itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama sel eukariotik dan sel prokariotik. Di mana sel eukariotik itu memiliki inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki inti sel. Dan juga organ-organ sel itu yang pertama itu mitokondria, nukleus, mitokondria, ribosom. Jadi anak-anak, ada pertanyaan lagi? Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Minggu depan sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu nanti ada tugas ya untuk anak-anak. Anak-anak mencari fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di sel prokariotik dengan eukariotik di gambar semua ya. Nanti minggu depan sebelum kita mulai dengan pelajaran kita akan bahas sama-sama. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih. Siap. Selamat. Terima kasih Ibu. Oke baik, terima kasih untuk Fani yang sudah membawakan materi tentang sel. Waktu selanjutnya bisa berikan kesempatan kepada teman-teman. Jika ada yang memberikan komentar, saran, saya persilakan. Ada Grace, Ina, dan lain-lain. Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sedikit masukan untuk teman Fani untuk materi tentang sel. Tapi ada sedikit kesalahan, yaitu teman Fani kurang memahami dengan materi sel dan kurang memberikan penjelasan fungsi-fungsi dari organ-organ sel. Jadi kebanyakan menonton pada siswa. Jadi kalau bisa Fani menjelaskan dulu dia punya fungsi-fungsi organel, setelah itu baru melemparkan kembali kepada siswa untuk memberikan
Tidak. Oke, dari saya, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya ambil alih karena dosen memberikan tanggung jawab untuk saya di Grace, tapi Grace juga mau mengikuti sebentar, dan saya 2 orang, di Grace yang 1. Jadi dari saya itu betul, tadi Grace sampaikan itu betul, materinya itu teman Fani yang kurang persiapan, jadi kita harus ulang 2 kali. Nanti kalau Intan kita sendiri, tapi kali kalau dari Ibu pasti tidak begitu. Jadi mohon dipersiapkan dirinya agar bisa tampil yang baik, untuk bisa ketika PPL itu betul dengan baik. Kita semua sama-sama belajar. Yang kedua, kalau bisa nanti ini kan kita tidak ada ini LCD, jadi bisa cari media yang menarik lagi. Dan kita sudah waktu klasifikasi kita buat, maksudnya buat pakai media yang lebih menarik lagi. Tadi teman kita juga sudah bagikan link buat media yang menarik jadi pada saat UAS itu di materi yang baik, terus buat di media yang bagus supaya kami sebagai siswa-siswi bisa paham materi. Dari saya itu, terima kasih teman-teman. Mari kita beri aplaus.